ini kita bisa melihat lagi satu bagian firman Tuhan. Bahwa pemeliharaan Allah itu ternyata sangat kaya di dalam kehidupan kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Allah di balik penderitaan hidup. Baik, kita akan mendasari bagian ini di dalam Ayub pasal 10 ayat yang pertama sebenarnya sampai 17. Tetapi kita baca lebih dahulu ayat yang pertama sampai dengan yang 12. Ayub pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Udah ketemu? Silakan buka Alkitabnya, ya. Ya, sebagian dari HP oke. Tapi harus buka. Kalau dengar firman, kalau nggak buka Alkitab nanti nggak bisa ngikuti, ya. Saya akan baca, ikuti di dalam hati. Ayub 10 ayat 1 sampai 12. Apakah maksud Allah dengan penderitaan? Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jeripaya tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Apakah engkau mempunyai mata badani? Samakah penglihatanmu dengan penglihatan manusia? Apakah hari-harimu seperti hari-hari manusia? Tahun-tahunmu seperti hari-hari orang laki-laki? Sehingga engkau mencari-cari kesalahanku dan mengusut dosaku. Padahal engkau tahu bahwa aku tidak bersalah. Dan bahwa tiada seorang pun dapat memberi kelepasan dari tanganmu. Tanganmu lah yang membentuk dan membuat aku. Tetapi kemudian engkau berpaling dan hendak membinasakan aku. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat. Tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Bukankah engkau mencurahkan aku seperti air susu. Dan mengentalkan aku seperti keju. Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku. Serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Ayat 12. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Biasa ya. Ya, kalau ada isi hatinya sama seperti isi hati Ayub pagi hari ini kesempatan untuk Anda meratapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu terakhir ini, kurang lebih 1-2 bulan terakhir ini, kami mendengar satu kisah keluarga Kristen yang dulu pernah kami kenal, adalah keluarga yang begitu mengasihi Tuhan. Keluarga yang setia kepada Tuhan. Bahkan keluarga yang sangat mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi sangat menyedihkan saudara-saudara, beberapa bulan terakhir ini saudara, setelah pertengahan pandemi kurang lebih bahkan sampai sekarang, keluarga ini menjadi berbalik 180 derajat. Mereka sekarang menjadi jauh dari Tuhan, tidak lagi ke gereja, bahkan mereka mulai mencari pesugihan, mulai mencari orang pinter. Tahu kenapa saudara? Karena usaha mereka mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Bangkrut. Hidup mereka tadinya luar biasa diberkati Tuhan. Tapi sebangkrut-sebangkrutnya saya dengar masih punya rumah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan cepat-cepat memvonis. Hidup di dalam dunia ini, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami himpitan, tidak gampang saudara. Betul? Atau ada yang bersorak-sorai ketika mengalami himpitan hidup. Hore, akhirnya penderitaan itu datang juga. Tidak ada saudara ya. Tidak mudah saudara, tidak mudah. Terkadang sesak nafas ya. Harus elus-elus dada. Tiba-tiba jantung koroner gitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi dia mengambil langkah yang salah. Ayub juga.
Kalau kita baca Ayub bukan hanya bagian, saya rasa Ayub adalah pengetahuan yang paling luas yang gampang dipahami oleh setiap orang Kristen. Ayub juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Melebihi berlipat-lipat dari penderitaan orang yang saya ceritakan tadi. Ayub bangkrut. Secara ekonomi bangkrut. Secara apa lagi bangkrut? Kesehatannya bangkrut. Bangkrut toh kesehatannya. Keluarganya bangkrut juga. Anak-anaknya, dia kehilangan anak-anaknya. Istrinya ada, tetapi dia kehilangan dukungan yang penuh dari istrinya. Memang kadang-kadang kami perempuan ini kalau sudah sulit, rame gitu. Tapi kalau banyak isi dompetnya aman kami gitu. Ya kiranya tidak ada di sini ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi saudara Ayub tetap stay di dalam Tuhan. Nah, kita akan lihat hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ya. Orang yang biasa juga mengalami penderitaan. Selama di dunia ini tidak ada orang, satu orang pun yang tidak pernah mengalami yang namanya kesusahan, penderitaan, air mata. Tidak ada saudara. Bahkan para tokoh-tokoh di dalam Alkitab, para raja-raja pilihan Allah, para rohaniwan, para nabi, di dalam Alkitab pun, para tokoh iman pun saudara, ada nggak yang terlepas dari namanya persoalan hidup? Gak ada saudara. Masing-masing mengalami kesulitan, mengalami pergumulan berdasarkan konteks hidup masing-masing. Berdasarkan konteks perjalanan hidup masing-masing orang. Sama. Baik jemaat maupun juga hamba Tuhan. Sama. Perjuangan kita di dalam Tuhan sama. Amin. Jadi jangan kasihani aku sendiri yang menderita. Yang sana kok enak. Enggak. Coba masuk rumahnya. Coba tanya pergumulannya. Coba telepon bilang gini. Pak, apa ada yang bisa saya doakan? Keluar semua. Padahal tadi kelihatannya aduh baik-baik saja, seneng-seneng ya. Tapi tanya aja satu. Pak, kira-kira apa yang bisa saya doakan? Keluar semua tuh. Ya kan? Tolong ya doakan kesehatan saya. Ulah mulai pegelinu. Kepalaku tiba-tiba sakit gitu kan. Jantungku berdebar-debar lah. Sama saudara. Cuman konteksnya berbeda-beda. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, yang menentukan kita bisa berdiri kokoh atau justru tumbang pada saat penderitaan itu datang, pada saat kesulitan itu datang saudara, itu tergantung kepada siapa kita bergantung dan kepada siapa kita berharap. Kita menjalaninya bersama siapa dan dengan siapa. Tergantung kita mau bergantung pada Tuhan di dalam menjalaninya atau bergantung kepada pengertian sendiri. Kita berjalan sendiri atau kita berjalan bersama Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Nah kalau boleh saya gambarkan saudara. Ya ini siapa yang lagi nangis kayak gini tadi? Terlambat slide-nya saya kasih ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan jangan lama-lama. Nanti bisa nangis semua ya. Karena khotbah hari ini menghibur yang menderita. Supaya yang menangis bisa menjadi tertawa. Amin. Amin. Kok tegang sekali. Amin. Suara saya terlalu besar ya Pak ya. Kayak marah-marah ya. Simu gak marah-marah. Bu Muli gak marah-marah. Oke. Dari sananya suara memang begini. Oke. Saya coba gambarkan saudara. Saya coba gambarkan. Ada 3 fase, kalau boleh saya gambarkan ada 3 fase yang kita lewati di dalam ketika kita mengalami pergumulan hidup. Kurang lebih ya. Saya beri namanya fase yang pertama itu adalah fase penderitaan hidup. Dan saya katakan tadi semua orang tanpa terkecuali dalam ruangan ini juga pernah namanya mengalami penderitaan hidup atau kesulitan hidup. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu? Persoalan pribadi, konflik pribadi, persoalan keluarga, konflik rumah tangga, konflik suami istri, konflik anak orang tua dan sebagainya. Persoalan apa lagi? Ekonomi. Nah ini lebih banyak nih ya. Ekonomi, sakit, penyakit dan
kesulitan hidup yang lain. Nah saudara, kita bicara dalam konteks kita sebagai orang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari penderitaan hidup sampai kepada jawaban Tuhan, ketika kita mengalami penderitaan hidup, kita menantikan apa? Jawaban Tuhan. Dan sebagai orang yang mengerti firman, kita tahu betul bahwa Tuhan akan jawab, tetapi kapan jawabnya nggak tahu. Kita tahu betul bahwa firman Tuhan ada janji bahwa tidak tinggalkan kita, iya. Tetapi kita harus melewati ini, saudara. Nah saudara, di tengah-tengah itu antara penderitaan hidup sampai menemukan jawaban Tuhan, keluarga dipulihkan, usaha dipulihkan, penyakit disembuhkan. Ada satu fase, ya ini fase pertama, kedua dan tiga. Ada satu fase yang kita sebut saja fase penantian jawaban. Saudara yang dikasihi Tuhan, fase penantian jawaban. Nah di fase ini sebenarnya, di fase yang tengah ini saudara, di sini kita bergumul luar biasa. Di sini kita menangis. Di sini juga kadang kita apa? Kecewa kepada Tuhan. Kecewa kepada keadaan, kecewa kepada diri sendiri. Bahkan tidak jarang kita kecewa kepada Tuhan. Pada fase menanti jawaban ini saudara. Itulah yang kita baca tadi ayat 1 sampai dengan ayat yang 11. Pada fase menantikan jawaban Tuhan, Ayub pun meratap di hadapan Tuhan. Ayub meratap di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan, coba, maka saya tadi buka Alkitabnya. Coba ayat yang pertama. Aku bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku di dalam kepahitan jiwaku. Kenapa saudara? Berat. Penderitaan yang dialami oleh Ayub. Baca aja kitab Ayub itu. Belum mengalami aja udah ngos-ngosan kita bacanya. Saudara, kalau Anda mengalami yang dialami oleh Ayub, mungkin bukan hanya bilang bosan hidup, tapi bilang apa? Apa? Aku mau mati. Ini masa ini fase meratap. Menangis, bahkan dia katakan, apa untungnya bagimu? Apakah engkau menindas aku? Dia bertanya kepada Tuhan, bukankah engkau yang menciptakan aku? Lalu kenapa? Kenapa seperti terjadi penindasan? Coba ayat-ayat berikutnya. Engkau berpaling dan membinasakan akukah? Ayat 8. Ratapan Ayub, tangisan Ayub, dia ungkapkan itu di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kalau orang lagi susah, sulit, dia menangis. Jangan bilang gini, itu aja udah nangis. Nah, emang gampang apa? Tetapi saudara, Ayub meratap di dalam Tuhan. Ayub menangis di dalam Tuhan. Dia keluarkan segala keluh kesahnya, tetapi di dalam pengharapannya kepada Tuhan. Nah saudara, ada banyak juga orang Kristen meratap, menangis, ya bergumul, tetapi bergumulnya di luar Tuhan. Bergumulnya berdasarkan kekuatan diri. Bertanyanya berdasarkan logika manusiawinya. Bukan bergumul, bukan meratap di dalam Tuhan. Nah itu sebabnya saudara, di dalam fase penantian jawaban yang gundah gulana ini saudara, ada orang Kristen yang bisa jauh dari Tuhan, tapi ada juga yang tetap justru semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kisah yang pertama tadi di awal, menjadi jauh dari Tuhan. Dia bergumul di dalam kemanusiaannya, dia bertanya pada dirinya, dia mainkan logikanya, dia tidak bersandar kepada Tuhan. Dia tidak mau menemukan jawaban dari Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jauh dari Tuhan. Adakah kita di sini pernah mengalami ini atau sedang mengalami ini?
Ketika pergumulan datang, bukannya kita semakin dekat dengan Tuhan. Justru apa? Semakin jauh dari Tuhan. Karena apa? Kita meratap, bukan meratap di dalam Tuhan, tetapi meratap di luar Tuhan. Yang kedua, semakin dekat dengan Tuhan. Itulah Ayub. Itulah Ayub, makanya saudara, ayat 12. Yang memang kalau kita lihat kitab Ayub, ada pertanyaan lalu ada jawabannya. Lalu ada pertanyaan lalu dia jawab lagi. Lalu pertanyaan lalu dia jawab lagi. Karena apa? Ayub manusia biasa meratap ya, tetapi dia meratap di dalam Tuhan. Di dalam ratapan itu dia menemukan dan mencari jawaban berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah bagi hidupnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di fase 2 ini saudara ya, kita melihat ya. Seringkali kita pikir bahwa pemeliharaan Tuhan itu ada di sini. Ada di fase yang ketiga, ketika kita mendapatkan jawaban. Kita seringkali berpikir bahwa yang sifatnya wujud, yang jawaban yang positif, jawaban yang saya butuhkan menurut ukuran kita. Karena apa saudara? Kita seringkali melihat pemeliharaan Tuhan itu hanya sifatnya materi. Wujud materi. Dan menguntungkan bagi diri kita sendiri. Dan ketika misalnya keluarga dipulihkan, usaha dipulihkan, ya, penyakit disembuhkan. Lalu kita bilang, nah ini baru pemeliharaan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya saya katakan minggu yang lalu juga kita menemukan di penantian ini sebenarnya juga ada pemeliharaan Tuhan. Nah hari ini kita melihat apa pemeliharaan Tuhan. Apa berkat, apa pemeliharaan Tuhan di masa ini. Apakah bergumulnya, nangisnya, kecewanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat. Yang pertama saudara, di masa penantian jawaban itu, tentu kita melihat konteks daripada kitab Ayub yang barusan kita baca tadi. Itu di ayat 12. Di masa bergumulnya Ayub, di masa meratapnya Ayub, tetapi di balik ratapan itu, di balik pergumulan itu, di balik air mata itu, Ayub berkata apa? Tapi hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku. Dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Pemeliharaan Tuhan kepada Ayub. Tuhan menjaga nyawanya dan memberi dia hidup. Di masa sulit itu ada satu pemeliharaan Tuhan. Apa itu? Ayub masih bisa bernafas. Tuhan menjaga, memelihara hidupku. Tuhan memberiku, menjaga nyawaku dan memberiku hidup. Di dalam kesulitan, di dalam air mata, di dalam penderitaan, di dalam tekanan, Tuhan masih pelihara melalui apa? Nafas hidup. Tuhan masih memelihara nyawa. Coba tarik nafas. Coba tarik nafasnya. Masih hidup kan? Masih hidup kan? Itu pemeliharaan Tuhan saudara. Sebelum engkau mendapatkan yang tadi, yang terakhir itu, Tuhan sudah pelihara di masa bergumul itu. Tuhan masih memberi kita nafas hidup. Tuhan masih memelihara nyawa kita dan masih memberi kita kesempatan hidup. Artinya apa? Selama kita masih bisa bernafas, selama masih ada nyawa di dalam tubuh ini, berarti apa? Tuhan menolong kita untuk melewati masa sulit itu sampai nanti kita temukan jawaban di dalam Dia. Dan sebenarnya itu pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Jadi jangan hanya berpikir pemeliharaan Tuhan itu sifatnya wujud. Uang kurang lalu tiba-tiba banyak uang, ya kan? Toko sepi tiba-tiba rame, ya kan? Masalah keluarga tiba-tiba kemudian selesai. Ya, itu pemeliharaan. Tetapi tidak selalu, saudara. Jangan hanya fokus ke sana.
Lihat hal-hal yang besar yang Tuhan kerjakan di balik penderitaan. Salah satunya adalah ketika engkau tarik nafas dan katakan, puji Tuhan, Tuhan masih memelihara hidupku. Amin. Sebab kalau saudara sudah tidak kuat lagi, sudah engkau Tuhan katakan dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, pencobaan yang engkau alami tidak melebihi kekuatanmu. Artinya selama Tuhan masih memberikan nafas, kita masih kuat. Bukan kuat karena gagah kita, tetapi kuat karena pertolongan Tuhan. Dia masih memberikan kita. Kalau saudara Tuhan kira-kira kita sudah enggak sanggup, udah nyawa kita dicabut. Saudara yang dikasihi Tuhan. Pemeliharaan Tuhan di balik penderitaan. Dia masih memberikan kita nafas hidup. Dia masih memelihara nyawa kita, menjaga nyawa kita dan memberi kita hidup. Sekarang saya beri kesempatan untuk bernafas. Bukti bahwa kita masih dipelihara oleh Tuhan. Halo? Udah. Coba tahan sampai 10 menit. Mati kita ya. Itu pemeliharaan Tuhan. Jadi setiap detak nafas itu, nyanyikan nyanyian baru. Tahu apa nyanyian baru? Kan udah dikhotbahkan berkali. Nyanyian baru adalah pujian kepada Tuhan. Atas segala kebaikan Tuhan, atas segala pemeliharaan Tuhan. Setiap nafas sekarang katakan, puji Tuhan, aku masih bisa bernafas. Puji Tuhan, aku masih bisa hidup. Aku masih hidup. Amin. Amin. Sudah ketemu jawabannya? Satu. Halo. Nah saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua saudara. Pemeliharaan Tuhan di balik penderitaan. Kalau kita melihat ayat yang ke-12 terjadi peralihan di situ. Dan masuk ke ayat 13. Saya menemukan di situ sebenarnya jawaban. Ayub, bukan saya tapi Ayub menemukan jawaban dan saya baca. Dan saya juga menemukannya. Ayat yang ke-13 saudara. Dikatakan tetapi inilah yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Aku tahu bahwa inilah maksudmu. Jadi selesai meratap, lalu dia melihat anugerah Tuhan masih ada, aku masih dipelihara nafas hidup. Tapi dia melihat di balik itu masih ada lagi pemeliharaan Tuhan. Masih ada lagi yang bisa dia temukan sebagai syukur kepada Allah di tengah-tengah penderitaannya. Apa itu? Coba artikan. Ayat 14 dikatakan. Kalau aku berbuat dosa, ini yang kau sembunyikan. Dan aku tahu maksudmu. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku. Dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam proses Ayub melewati penderitaan dan kesulitannya, Tuhan mengizinkan Ayub melewati penderitaan. Kalau kita melihat ayat yang ke-14 ini, maksudnya apa saudara? Supaya di dalam kelimpahannya Ayub tetap hidup benar dan tidak berbuat dosa di hadapan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-14. Supaya Ayub di dalam kelimpahannya, betul Ayub saleh. Bahkan Allah memuji kesalehan Ayub. Tetapi dalam penderitaan itu apa maksud? Dan dikatakan di sini, inilah maksudmu. Sebab kalau aku berbuat dosa engkau tidak berkenan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penderitaan Ayub itu Tuhan mau supaya di dalam kelimpahan Ayub tidak berbuat dosa dan tetap hidup benar. Saudara, tidak jarang saudara, di dalam kelimpahan orang jauh dari Tuhan. Betul enggak? Gak usah kita bilang amin. Betul enggak? Banyak saya lihat itu, banyak sekali. Dulu waktu susah, rajinnya beribadah minta ampun. Waduh, menjadi tim di dalam doa. Apa aja pelayanan, oke. Setelah mulai diberkati, pelan-pelan mulai menghilang. Mulai gak kelihatan.
Hari Minggu kerjanya apa? Sudah ada duit. Bersihkan mobilnya, cuci mobilnya, jalan. Boleh loh jalan, boleh loh saudara, jangan salah ya. Jalan boleh. Tapi beribadahlah dulu kan baiknya kan. Saudara lupa kepada Tuhan. Bahkan teologinya menjadi berubah. Berapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang pejabat. Sekarang dia sudah sangat diberkati oleh Tuhan. Dulu sebelum jadi pejabat yang diberkati Tuhan. Oh begitu dekat dengan Tuhan, Tuhan saja, Tuhan saja. Sekarang dia bilang apa? Ikut Tuhan itu tidak harus ke gereja, Bu Pendeta. Kerajaan Allah itu luas. Melayani Tuhan itu luas. Dan berbagai pembenaran yang lain. Tahu apa? Di balik itu apa? Sebenarnya dia sedang menyimpan dosa. Dan dia menyembunyikan itu dengan teologi yang dia ciptakan sendiri. Nah saudara, Ayub menemukan ini dalam kelimpahan supaya Ayub tetap hidup benar dan tidak berbuat dosa. Hati-hati saudara, ketika Anda sudah diberkati Tuhan, hati-hati. Kita seringkali lupa kepada yang memberkati dan fokus kepada berkat yang sudah kita dapatkan. Halo, amin. Amin. Wah, enggak enak ya. Hati-hati saudara, hati-hati. Hati-hati. Ketika kita sudah diberkati Tuhan, ketika hidup kita mulai naik, hati-hati. Godaan besar untuk mengkhianati Tuhan ada di depan mata, hati-hati. Minta pertolongan Tuhan. Jangan sampai dia harus melewatkan kita dalam penderitaan. Harus meratap, baru kemudian kembali. Banyak itu. Sampai dilewatkan di masa ratapan yang sangat menyakitkan. Baru kemudian ucuk, kembali lagi. Kan, kenapa sih harus melewati itu gitu kan? Tetaplah stay di dalam Tuhan. Saat susah tetap dalam Tuhan. Saat diberkati Tuhan tetaplah di dalam Tuhan. Amin. Jadi proses itu pun cara Tuhan untuk memelihara iman Ayub. Cara Tuhan memelihara supaya Ayub tetap di dalam Tuhan. Yang ayat yang ke-15. Kalau aku bersalah, celakalah aku. Dan kalau aku benar, aku takkan berani mengangkat kepalaku. Kenapa? Karena sudah kenyang dengan penghinaan dan karena melihat sengsaraku. Artinya apa saudara? Melalui kesulitan, melalui penderitaan yang luar biasa itu, Tuhan mau supaya Ayub di dalam kelimpahannya, Ayub tidak menjadi sombong. Ayub tidak angkat kepala dan tepuk dada. Ketika dia sudah melewati masa-masa yang sulit, tidak ada alasan bagi Ayub untuk ketika dia dipulihkan Tuhan untuk angkat kepala dan kemudian tepuk dada. Karena dia sudah tahu apa artinya penderitaan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan kerjakan itu. Maksud-maksud Allah itu di dalam setiap kesulitan, penderitaan, air mata. Ada titipan Allah di sana. Ada maksud-maksud Tuhan di sana. Ada pesan-pesan Tuhan di sana yang harusnya kita tangkap di masa-masa sulit itu. Seperti yang ditangkap oleh Ayub. Supaya aku tetap hidup benar dan tidak berbuat dosa dalam kelimpahan. Supaya aku tidak sombong dan menegakkan kepala dan tepuk dada. Saudara, sudahkah engkau tangkap apa maksud Tuhan? Ketika engkau mengalami masa-masa yang sulit. Ketika engkau mengalami masa-masa menangis. Kalau engkau sudah menangkap itu, itulah pemeliharaan Tuhan. Itu salah satu bagian dari pemeliharaan Tuhan. Kita menemukan mutiara-mutiara rohani yang Tuhan taruh di dalam hidup ini. Amin. Amin. Saya tidak tahu AC-nya yang tidak dingin atau saya yang grogi, kenapa saya jadi keringat begini ya. Mungkin karena saya terlalu semangat gitu ya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Seorang Kristen sinis bertemu dengan seorang Kristen setia. Ya. Seorang Kristen sinis bilang begini. Jadi seorang Kristen setia ini setia sekali mengikut Tuhan. Dia ikut Tuhan sampai umurnya itu menengah ke atas, 50 ke atas. Setia ikut Tuhan. Tetapi ketika dia mulai usia 50 tahun ke atas, dia mengalami satu penyakit yang sulit disembuhkan. Lalu kemudian saudara, orang Kristen sinis ini, si A ini tanya kepada si B. Jadi saat ini, jadi udah sekian puluh tahun itu penyakit tidak sembuh-sembuh. Dia tanya begini. Jadi sekarang apa yang Anda pikirkan tentang Allah? Apa yang engkau dapatkan dari Tuhan? Setelah engkau begitu setia, dan sekarang apa yang kau dapat? Sakit kan? Menderita kan? Apa yang kau pikirkan tentang Allah? Itu banyak kan orang Kristen yang sinis kayak gitu kan? Lo udah setia, udah baik-baik nih lo, tapi kau menderita. Lupa dia bahwa di balik penderitaan ada berkat yang disediakan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, orang Kristen setia ini, si B ini bilang begini. Justru melalui penyakit ini, aku benar-benar mengalami Tuhan. Justru melalui penyakit ini, aku lebih banyak berdoa. Melalui penyakit ini, aku semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Perhatikan saudara. Ada penderitaan tetapi ada pemeliharaan. Apa itu? Orang ini menjadi lebih bergantung kepada Tuhan. Orang ini menjadi lebih banyak berdoa. Orang ini menjadi apa? Lebih dekat kepada Tuhan. Jadi jangan hanya fokus kepada sakitnya. Jangan hanya fokus kepada kesulitannya. Tetapi lihat di balik itu ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Dan itu bagian dari pemeliharaan Tuhan. Seorang anak muda Kristen minta dukungan doa dari seorang senior yang sudah cukup usia di gerejanya. Dia bilang begini, Pak, tolong doakan saya supaya saya sabar. Ya, sabar ya, garis bawahi sabar. Ya. Lalu kemudian orang tua itu doakan dia. Oke baik, tundukkan kepala dan saya akan doakan kamu. Lalu kemudian dia berdoa. Dia sambil angkat tangan, Tuhan kirimkan penderitaan kepada anak muda ini di pagi hari. Tuhan kirimkan penderitaan kepada anak muda ini di siang hari. Tuhan kirimkan penderitaan kepada anak muda ini di sore hari, di malam hari, pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Marah enggak? Wah, belum selesai anak muda itu langsung melompat. Dia bilang, saya minta kesabaran. Tapi kok Bapak minta penderitaan? Orang tua itu senyum-senyum, dia bilang begini. Karena kesabaranmu akan diuji melalui penderitaan. Kalau kamu mau belajar sabar, kamu harus lewati penderitaan. Jadi marah enggak? Jadi marah enggak anak muda itu? Kan dia minta kesabaran kan? Kesabarannya sedang diuji. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selalu ada pemeliharaan Tuhan. Selalu ada. Melalui nafas hidup. Itu pemeliharaan Tuhan. Apalagi dengan kita, Tuhan memberikan kita pemahaman-pemahaman dan penghiburan di dalam menjalani hidup ketika masa sulit itu. Temukan itu. Tangkap itu. Amin. Temukan itu, jangan lewatkan. Itu juga berkat Tuhan. Supaya ketika persoalan sulit air mata itu kita naik level di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ketika penderitaan datang, merataplah di dalam Tuhan. Menangislah di dalam Tuhan. Jangan berdasarkan pengertianmu sendiri. Jangan menangis berdasarkan logikamu.
Jangan menangis berdasarkan kekuatanmu. Menangislah di dalam Tuhan. Merataplah di dalam Tuhan. Tetap stay di dalam Tuhan. Amin. Sampai nanti kita menemukan jawaban. Ini tadi ya. Sampai kita masuk di fase yang ketiga. Jawaban dari Tuhan. Keluarga dipulihkan, usaha dipulihkan, penyakit dipulihkan. Ketika kita mendapatkan jawaban ini, kita tetap hidup benar di dalam Tuhan. Dan kita tidak menjadi sombong di hadapan Tuhan. Tuhan pasti pulihkan. Ayub ketika dia tetap stay di dalam Tuhan dalam penderitaan itu. Ayub mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan mengembalikan segala yang hilang dengan berlipat-lipat ganda. Amin. Maka sungguh benar firman Tuhan berkata, saudara ya. Kita baca sama-sama. Maafkan kurang huruf. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya, silakan tundukkan kepala, saudara. Ya, Yesus Tuhan. Ya, Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami semua. Kuatkan kami dan hiburkanlah kami. Supaya kami tetap menengadah kepada Engkau. Dalam segala keadaan kami tetap hidup di dalam Engkau. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih, saya kembalikan.